Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Fujia. And Mr. Nazar. Oke, di video kali ini kita sedang berada di tengah-tengah kuburan ya teman-teman, atau tengah-tengah pemakaman umum yang sangat luas, bahkan terluas di Desa Sinargali, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Dan pemakaman ini yang luas ini kita sedang berada di makam yang dekat dengan warung yang konon katanya pelanggannya itu diantaranya ada yang makhluk goib. Selain itu juga banyak pelanggan juga orang sini yang melihat penampakan makhluk halus seperti itu. Nah iya, dan di video kali ini kebetulan ini adalah explore malam ya teman-teman. Karena di video-video sebelumnya saya sempat mengupload warung pocong yang dekat dengan kuburan itu siang hari. Jadi teman-teman bisa langsung scroll videonya sebelumnya. Dan pada kali ini juga kita akan mewawancarai kembali Bapak Iwan, pemilik warung pocong tersebut. Karena katanya beliau sering mengalami gangguan-gangguan aneh ya, bahkan mendapatkan pembeli hantu semacam itu ya teman-teman. Jadi seperti apa kisahnya, simak terus video ini sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir, saya doakan semoga selalu diberikan kesenangan, kebahagiaan lahir dan batin, sehat walafiat, dan sukses dunia wal akhirat. Nah, teman-teman, sebelum kita menemui Pak Iwan, pemilik warung pocong tersebut, kita harus melewati pekuburan yang begitu luasnya ya, teman-teman. Nah, di sini waduh, saya ngeri banget ini. Ini banyak sekali pemakaman, teman-teman. Ini yang paling bawah ya. Waduh, itu ada pohon apa ya? Dan ini kayaknya pemakamannya paesan ya, kalau di orang Sunda itu enggak terawat teman-teman. Ada yang cuman dari awi, ada yang cuman dari keramik ya, keramik. Oke teman-teman, dan teman-teman bisa lihat sendiri langsung ke sebelah atas. Wah, ini banyak sekali teman-teman. Saya sampai ngeri lihatnya ini. Apalagi ini malam Rabu ya, ngerai-ngerai manja teman-teman. Banyak bener ini kuburan. Oke, jadi di video kali ini ya teman-teman, khusus kita mau tanya-tanya lagi ke Pak Iwan, tapi sambil mengeksplor ya, mengeksplor tempat mana aja yang pernah ada sosok-sosok yang sering mengganggu Bapak Iwan. Bahkan, aduh apa tuh, bentar, kiri beb, kiri. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu kalau di kamera tuh kayak wajah orang beb, tapi kok hilang ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah ini nih, yang ini nih, aduh nggak kelihatan ya. Nah kayak ada wajah orang. Astagfirullahaladzim. Udahlah, jadi merinding. Ini beneran bulu kuduk saya ngaringkak. Yuk ke atas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon perlindungan ya Allah. Saya niatnya ngonten kesini juga bukan mau ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Wow,
banyak banget teman-teman. Nah, ini sejauh mata memandang semuanya adalah pekuburan ya. Ini bahkan sampai ujung sana teman-teman. Sampai ujung sana itu adalah kuburan semua. Aduh. Dan alangkah baiknya ya kalau kita sedang berada di kuburan, kita mendoakan para ahli kubur yang ada di dalamnya. Semoga saja almarhum atau almarhumah mendapatkan kenikmatan nikmat kubur begitu, diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya, kemudian ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alangkah baiknya kita mendoakan dengan mengirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita jalan lagi, Beb. Ini kayaknya udah ada mau gerimis teman-teman. Karena kebetulan ini kita kesininya malam-malam ya, sebelum jam 12 biar suara-suaranya sepi kayak gitu teman-teman. Dan dari tadi juga kayaknya ada suara yang melempar gitu, ada benda-benda yang jatuh, jadi kita juga agak ngeri-ngeri gitu ya di sini, agak serem juga. Makanya ya jangan lama-lama lah karena banyak cerita begitu. Ayo lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah teman-teman, kalau misalkan di kuburan identiknya itu dengan agak serem ya kalau misalkan ada pohon yang segede gini, apalagi pohonnya banyak dahannya. Wah, ya teman-teman juga tahu lah seperti yang di film-film seperti itu kan, kadang-kadang ada yang duduk di dahan yang gede gitu kan. Nah mudah-mudahan aja kita nggak nemuin makhluk-makhluk yang kayak gitu. Amin, ya amin. Karena memang kita nggak mau gitu ya. Nah dan kebetulan juga di pinggir ini ya teman-teman, tuh teman-teman bisa lihat di pinggir pohon besar ini ada katil teman-teman, atau keranda mayat. Wah, kok ngeri ya disimpannya di pinggir ini ya. Yuk kita deketin. Astagfirullahaladzim, ini saya beneran deg-degan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kayaknya yang di tempat katil ini kuburan kayaknya ya. Ada yang bilang ini kuburan keramat teman-teman. Nah iya, ini satu-satunya di kuburan yang seluas ini ada kuburan yang menggunakan suhunan atau atap seperti ini nih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu video kita ya, konten kita kali ini. Dan di video kali ini eksklusif, ini kelanjutan dari video sebelumnya, wawancara kami dengan salah satu pemilik warung yang ada di dekat makam ini, yaitu warung Pocong. Kenapa dinamakan warung Pocong? Karena bukanya 24 jam bergantian antara suami dengan istri. Dan teman-teman, di video kali ini kita mau explore ya, atau langsung melihat tempat-tempat di area makam ini, tempat-tempat makhluk halus menampakkan diri. Nah tempatnya seperti apa? Yuk kita lihat sambil kita bertanya kepada Bapak Iwan, pemilik warung Pocong di area pemakaman Sinargali. Oke teman-teman, tadi pas kita lagi di tengah kuburan Sinargali yang luas ini, saya ketemu langsung sama Pak Iwan. Nah kita langsung aja yuk ngobrol sama Pak Iwan. Pak Iwan, ini di tengah kuburan ini emang nggak takut Pak Iwan nih? Enggak. Udah biasa kayaknya ya? Udah kewajiban saya setiap malam begadang nungguin warung. Nungguin warung. Ini Pak Iwan hebat banget ya, nggak takut sama hantu, nggak takut sama makhluk halus seperti itu. Kalaupun mau beli ke warung Pak Iwan juga boleh asal duitnya asli katanya Pak Iwan gitu ya? Iya, karena sempat wawancara sama Pak Iwan bilangnya kayak gitu. Dan di sini sekalian aja lah mumpung ketemu sama Pak Iwan, saya pengen nanya nih spot-spot atau tempat-tempat suara-suara goib itu muncul gitu. Nah ini kebetulan saya lagi ada di
rumpuyuk awi kalau orang Sunda, atau bahasa Indonesianya dapuran bambu. Iya. Waktu dulu Pak Iwan bercerita kalau kalau malam hari suka mendengar Kalau bambu. kalau ada Gimana, yang mau Pak? meninggal, kalau ada yang mau meninggal itu di sini suka ada suara yang ketok-ketokan bambu itu. Oh, Oh, sebentar. gitu. Mau meninggal. Coba Di kita sini, lihat Beb bambu di Cangkut. sini. Oh, ini teman-teman. Ini bambu-bambu ini, Beb Cangkut. bambu. Nah, di situ juga tuh keranda suka berbunyi. Oh, Keranda itu keranda maya. eta konon parum itu. Ini nggak tahu teman-teman ya, kenapa senter saya nggak bisa nyala pas lagi nyorot ke Daerah sini daerah ya. sini ya tuh. Aneh tuh. Jadi teman-teman mohon maaf ya, jadi sekali-sekali ini bisa nyala. Mungkin nggak diizinkan atau apa, saya kurang tahu. Tapi dari keterangan Pak Iwan, Kalau di daerah kalau sini. ada yang mau meninggal suka ada yang mukul katil ya Pak. Mm-mm. Sama mukul bambu. Bambu. Nah Kayak ini kentongan gitu bunyinya. kayak kentongan. Jam 2 malam. Wah, Kayaknya nggak mengizinkan nih. Mungkin yang menunggu di sini atau apa, saya kurang tahu nih. oke tuh teman-teman, kita kayaknya lebih baik pindah spot ya teman-teman. Karena di sini baterai suami saya ada gangguan, jadi kita pindah spot ya Pak Iwan ya. Iya pindah. Oke, Nah, bismillah. itu salah satunya ya Pak Iwan. Nah, selain di sini ada hal-hal yang menakutkan lain? Ada. Apa tuh Pak? Sana di dekat pohon itu, pohon kantil. Oh, pohon kantil Pohon itu ya. kantil, Itu ada apa Pak? Kalau itu semacam kuntilanak. Oh, Semacam kuntilanak. Ya udah kalau gitu sambil Kalau putih terbang dia sambil ketawa. Oh, sambil ketawa. Gitu. Itu Astagfirullah. nakut-nakutin orang yang lewat apa gimana Pak? Mungkin nakut-nakutin saya, dan saya cuma sendiri di warung. Oh gitu. Udah yuk kita lihat pohon kantilnya yuk. Nah, ini Pak Iwan baik banget ya, mau nganter kita ke tempat yang katanya Suka ada iya, mbakun suka ya. memunculkan sosok goibnya gitu di dekat pohon kantil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Duh, saya takut nginjek kuburan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kantil. Oh yang itu Pak, bentar Pak. Wah lumayan tinggi juga ya Pak. Pak boleh disorot Pak, ini baterai suami saya error. Nah, jadi Allahu Akbar itu apa ya? Suara apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini pohon pohon kantilnya ya. kantil yang dimaksud Bapak Iwan Ini teman-teman. ada dahannya nih yang kayaknya cocok banget buat duduk gitu ya. Nah, ini bilangnya sih ada kuntilanak duduk di sini nih. Waduh, Nah, itu ini ngeri banget ya. yang jadi saksinya itu anak-anak ya yang lagi ngumpul ya Pak. Itu kayak gimana Pak? Bisa diceritain ulang nggak Pak yang anak-anak ngumpul Dia Pak? lagi mau pada minum, namanya anak muda, pengen hiburan kali waktu mau minum di sini. Kedengaran suara itu, pas ditengok ada yang nengkreng di sini, ada yang duduk. Iya. Pada lari dia, pada lari ke sana, balik lagi. Iya, diituin lagi Pak. Nah, oh jadi gitu. Jadi mungkin ya pesannya harus apa ya, menghargai kayak gitu ya. Harus jaga adab lah, jangan sampai kita berakhlak buruk gitu. Iya, apalagi ini kan di pemakaman ya, keramat gitu ya. Bahkan kata Pak Iwan di sini selain daripada nangkring atau duduk di sini, bahkan suka terbang gitu ya. Waduh, Terbang ngeri sambil sambil cekikikan. ketawa. Wah, Kalau saya dikirain saya itu HP yang orang-orang nakut-nakutin saya. Lihat-lihat sama saya nggak ada orang. Berarti pas saya lihat ya sini terbang putih ke sana. Astagfirullahaladzim. Jam 2 jam 2 malam Pak. Itu sering Pak. pernah ngalamin 3 kali. Astagfirullah. 3 kali. Itu Bapak nggak gimana Pak responnya Pak? Takut apa gimana? Enggak udah biasa.
Waduh, udah biasa. Bahkan kalau misalkan sama bapak diajak ke warung pun kayaknya berani ya pak ya. Kalau diajak enggak, biarin aja. Biarin aja terbang sendiri ya pak ya. Jangan ganggu aja. Mm-mm. Orang dia di tempatnya kok. Ya pak ya. Gimana Kita ini? di tempat kita. Betul. Jadi sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, cuman berbeda alam, Kalau asal yang jangan sosok saling tinggi gede itu mengganggu di ya. pintu. Oh, ada Oh, lagi tinggi ya. gede. Sosok Kita- yang tinggi deh, bentar pak, kita sorot dulu. Yang mana pak? Nih, Oh, yang di pintu itu. iya. Di pintu ya. Oh. Yang Oke. pintu area masuk makam. Nanti sekarang kita bisa ke sana langsung Iya, mungkin ya ke pak ya. sana langsung, Yuk. biar jelas. Ini kemana jalannya pak? Ini Bismillah. Saya takut nginjek kuburan teman-teman, karena ini kebetulan kuburannya itu berdekatan banget. Berdekatan teman-teman, nggak ada jaraknya ya. Allahu Akbar. Allah. Nah, di sini apa ya? Nah, itu gimana ceritanya, Pak? Yang di sini. kalau di sini kalau kita lagi nongkrong di sana, Di warung itu ya, warung Bapak. anak-anak itu pada lagi jajan. Iya. Pas nengok sini ada yang tinggi gede katanya gondrong. Oh, berarti itu kemungkinan sosok genderuwo kali ya, Pak ya? Pas dia lihat ini langsung dia lari nabrak penggorengan ke situ. Waduh. Jam 2 itu jam 2 malam. Jam 2 malam. Padahal itu kan bulan puasa itu. Oh, bulan puasa. Udah 3 tahun ke belakang tuh. 3 tahun ke belakang, berarti baru-baru ini berarti apa? Bukan zaman dulu gitu. Bukan. Tadinya kan kedengaran ada yang kayak orang yang ngasah itu, yang ngasah golok itu, gungsreng. Mm-mm. Pas dilihat ke sini ada makhluk. Oh, itu apa namanya, saking shocknya mungkin ya. Dia saking ketakutannya dia lari. Nabrak. Lari nggak lihat jalan, dia nabrak penggorengan. Oh, gitu. Ada sekitar 2 kilo itu minyaknya tumpah. Waduh. Kalau nggak percaya, ada orangnya, ada yang saksinya itu nabrak penggorengan saya. Nah, oke teman-teman, tadi udah ditunjukin sosok genderuwo yang menempati gerbang pemakaman terluas ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ngikuti lagi Pak Iwan ya, karena katanya di depan sana masih ada spot lagi yang biasanya hantu atau setan-setan itu berkeliaran kayak gitu teman-teman. Di sebelah mana Pak? Oh, di makam keramat. Keluar cahaya warna biru langsung termasuk warung. Kata saya dikirain orang belanja. Saya bangun, nggak ada pas saya dilihat, ditelusuri kalau itu ada di sana warna biru. Warna biru itu tanda-tanda mau apa Pak? Saya tahu itu tanda-tandanya itu, pas saya dirasa-rasain diteliti nggak ada tanda apa, cuma ngeluarin cahaya doang. Malam apa itu teh Pak? Kalau nggak salah tahu malam Selasa kalau nggak salah. Malam emang ini ya, malam-malam mistis katanya kan. Kalau malam Selasa sama malam Jumat itu malam yang apa ya, mistis gitu teman-teman. Oke Pak, kita lanjut jalan Pak ke itunya, kuburan yang bercahayanya. Oh, di atas pohon ini Pak. Oh iya. Jadi mati terus. Oh. Itu lampu yang otomatis mungkin ya Pak? Oh, listrik ya, pakai listrik. Tapi nggak nyala-nyala ya. Oh gitu. Wah, kayaknya emang Mati terus. Mati terus ya. Dia Tua 2 hari. Oh, ngeri juga. Ini pohon apa by the way Pak? Pujus teh apa, rangru atau apa ya? Tunjun
tidak mengizinkan penunggu dari rumah. Masang lampu. Oh iya, ada Paku. pakunya. Dua. Heeh. Berarti Dua, ya beberapa teman-teman. kali masang lampu tapi gak nyala-nyala. Enggak. Ya paling kuat 2 malam udah mati. Udah mati. Tiap malam 2 malam. Ya kita tahu sendiri ya, padahal kalau kita beli lampu yang murah sekalipun ya paling lama 2 minggu gitu ya. Kalau Iya. ini baru 2 malam udah mati gitu. Mm-mm. Luar biasa ya. Agak ngeri juga nih saya lewat. Ngerai-ngerai. Kenapa Pak? Keluarnya dari cahaya itu dari Oh, dari makam itu Pak, bukan? keramat ya, dari keramat. Oh, itu tuh makam keramatnya punya siapa Pak? Kalau itu saya nggak tahu, bahkan orang tua di sini yang paling tua nggak tahu namanya, tahu siapa. Oh gitu. Nah katanya kan Bapak dulu juga sempat bilang di video sebelumnya itu ada yang mau ke sini kayak ngambil apa ya, benda pusaka gitu ya dari makam iya, ini. Itu gimana orang Pak? Itu teman saya dari Majalengka. Gimana Di sini, Pak? Heeh. Di sini. Itu Dia ngapain? kebanting ke sini. Oh kayak gelut gitu ya Pak ya, Iya, bergelut. kayak berantem orang. Dia pusakanya di sini mau diambil, cuman nggak ngizinin. Heeh. Berarti kuatan dia daripada yang mau ngambil. Oh. Akhirnya mental gitu ya. Malam udah 3 Jumat itu. Oh jadi setiap kesininya itu setiap malam Jumat. Waduh. Bahkan nginep di sini di warung saya. Oh. Cuman nggak berhasil. Kata dia banyak, lebih dari 9 gitu. Apanya Pak? Barang pusakanya. Oh barang pusakanya di sini lebih dari 9. Iya, tapi saking kuatnya kekuatan goib itu, ya si bapak mungkin ya yang mau ngambil pusaka sampai mental. Ya bisa dikatakan kalah mungkin sama penunggu pusaka itu. Itulah orangnya lagi, kalau menurut saya orangnya cuma agak sombong lah. Oh berani. Tinggi. Terlalu membanggakan diri agak ya. Tinggi. Saya langsung masukin, coba kalau berani kamu ke sono, kata saya. Dan Wah, akhirnya barang begituan mah enteng katanya. Kata dia, jangan nganggap enteng, kamu udah punya ilmu seberapa, katanya. Benar. Pas dicobain gitu 3 Jumat nggak putus-putus, nggak pernah dapet. Iya. Itulah yang lampu, bukan lampu ya, ada cahaya dari makam terus bergeser-geser itu di sebelah mana Pak? Di sini. Itu gesernya dari mana ke mana sih Pak? Dari sini langsung jadi jauh ke sana tuh nyentornya. Oh jadi itu ibaratnya nyorot gitu ya? Oh nyorot, kirain dari bawah ke atas itunya. Langsung ke sana. Oh langsung ke warung Bapak mungkin ya? Ke warung. Oh gitu. Bapak nyari ke sini. Kalau cerita impian saya ya, cerita impian ini yang di sini itu kolam. Ada 9, 1, 2 nyampe sana kolam. Cuma di sini itu banyak ikannya. Oh gitu. Banyak ikan. Pas saya duduk di sini di dalam impian. Iya. Mau ngambil ikan itu, ada seorang kakek-kakek. Mau ngapain katanya? Mau ngambilin ikan, jangan, katanya jangan diambil. Itu cuma buat liatin doang, bukan buat diambil. Waduh, saya ini merinding. Ini ngomong-ngomong, ini tuh apa sih Pak? Ini tuh apa yang tadi Bapak sorot-sorot yang dalam impian Bapak itu ada apa, kolam banyak ikannya? Sebenarnya ini tuh apa gitu Pak? Nggak tahu itu. Nggak tahu impian, mana namanya impian itu. Maksudnya tuh ini tuh kuburan yang tenggelam kah atau cuman ini aja gitu kayak rumput-rumput? Bunga tidur ya. Kuburan semua ini. Oh, kuburan. Tapi udah nggak ada itu ya, nisannya. Kalau kata bahasa Sunda udah ngebumi rata. Oh. Udah nggak ada yang ngurusnya. Udah saking lama gak ada yang ngurus, artinya Oh, jadi ya tenggelam jadi mungkin ya Pak ya? Tenggelam ke bawah. Waduh, ngeri banget, padahal ini luas juga loh Pak. Ini kan dari sini. Itu pakai pangsi hitam. Pangsi itu? Pangsi itu pakaian hitam. Oh, pakaian. Pakaian. Oh, mungkin penunggu yang di sini ya Pak ya. Sampai mana sih Pak? Boleh diserot Pak dari sini sampai mana Pak? 1 petak. Iya. 2. Iya. 3. Wah. 4. 5. Nyampe ke pohon itu tuh. 9 itu. Sampai ke pohon itu juga, itu makam sebetulnya ya Pak? Tuh makam ya. Oh iya teman-teman, jadi ada makam yang memang benar-benar tersisa gitu. Gak ada keluarganya. Kasihan.
Iya ya Pak, banyak. Aduh, ini luas banget ini. Panjang, teman-teman. Oh, Atas ini. sampai batas pohon ini ternyata teman-teman. Pohon yang besar itu adalah kuburan yang tenggelam gitu, teman-teman. Aduh, ya Ada lagi gak Pak yang serem di sini? Ini udah nggak ada. Nggak Oke. ada. Kalau itu Cerita yang kita sebenarnya itu udah nggak ada. kita Oke. ke warung pocong. Iya, kita langsung ke warung pocongnya Pak Iwan. Iwan. Oke, wait. Oke teman-teman, kita sekarang lagi ada di warung pocongnya Bapak Iwan. Nah, biasanya di sini perajikannya masih ada, tapi sekarang udah nggak ada. Mungkin dibelinya sama pocongnya atau mungkin kuntilanak, kita nggak tahu ya. Nah, sedikit kita mau cerita di sini. Ada yang lari ketakutan karena melihat sosok genderuwo, sosok yang besar dan gondrong. Assalamualaikum. Wah, di sini lagi banyak pelanggan ya. Tuh ada Kang Hakim, ada Bapak Ajun dan pelanggan-pelanggan yang lainnya. Ini asli mas, bukan hantu orang. Nah, kalau ini asli orang ya. Nah, sedikit cerita tadi kata Pak Iwan, ada pelanggan di sini terus lihat gerbang makam. Dan ternyata pas lihat gerbang makam ada sosok besar, gondrong, dan mungkin kalau kita bisa artikan itu genderuwo ya. Nah, pas lihat itu anak-anak di sini pada ketakutan dan lari ke penggorengannya Pak Iwan ini. Nah, ini penggorengannya. Nah, pada saat itu di sini katelnya itu ya penggorengannya ada minyak 2 kilo sampai tumpah, teman-teman. Nah, lari ke sini dan akhirnya ya mau gimana lagi Pak Iwan mungkin rugi ya 2 kilo minyak ya Pak Iwan ya. Rugi gitu. Ya mau gimana lagi. Mau lari ke arah sini ternyata di sini juga ada pemakaman ya Pak Iwan. Pemakaman. Nah, pemakaman. Yuk kita lihat. Jadi saking seramnya daerah ini, saking seramnya warung pocong Pak Iwan. Nah, seramnya warung pocong Pak Iwan, warung ini dikelilingi sama makam. Yuk kita lihat pemakamannya. Nah, di sini nih arahnya nih. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 makam. Kalau siang ini pasti kelihatan banget ya, cuman ini karena malam mungkin saya bisa liatin satu persatu. Coba bayangin, di belakang atau di depan warung ada sosok genderuwo, pas lari nabrak penggorengan mau ke belakang juga ada makam. Ih, serem banget ya teman-teman. Serem banget teman-teman. Di sini cukup bahaya juga ya. Ya, tapi tetap kita itu harus tetap menjaga adab dimanapun, dengan siapapun, kapanpun. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia explore malam ya, explore malam kuburan dan juga warung pocong yang selalu buka 24 jam bersama Bapak Iwan. Dan tadi juga kita memperlihatkan spot-spot ya yang sering ada atau kejadian hal-hal mistis seperti penampakan kunti, terus genderuwo, cahaya dan lain sebagainya. Tapi teman-teman jangan takut ya, karena di sini ada Bapak Iwan. Mungkin teman-teman mau melewati sini bisa mampir dulu ke Pak Iwan, belanja seperti itu, jajan, karena Pak Iwan di sini tidak takut mau menerima pelanggan dari siapapun, bahkan pelanggan hantu pun boleh asal duitnya nyata. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja ya video kali ini, explore malam di kuburan Sinar Galih. Okay, see you again on our next video and bye bye.